Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang menganalisis unsur intrinsik dalam novel Negeri Para Berdebah. Dosen pengampu Dewi Indah Susanti, MPD. Kelompok kami terdiri dari Felicia Selviani, Ezania Rusita, Siti Fatimah, Khairania Alfionita, Hana Nailul Wafa, dan Reni Nurjani. Sinopsis. Dalam novel ini diceritakan mengenai tokoh utama yang bernama Thomas. Ia adalah konsultan keuangan. Setiap perkataannya menjadi perhatian publik terhadap prediksinya dalam perekonomian. Suatu ketika, perusahaan milik Om Lim dilanda masalah kembali dan Thomas berusaha menyelamatkan bank semesta milik Om Lim. Bank semesta salah satu milik Om Lim kalah clearing sehingga terancam dilikuidasi. Thomas yang masih menyimpan dendam kepada omnya tersebut sedikit sungkan untuk membantu bank semesta. Namun dengan motif untuk mengungkap permasalahan yang sebenarnya terjadi, Thomas akhirnya bersedia membantu. Ia berusaha mengungkap setiap celah kejahatan di bank tersebut. Selanjutnya, unsur intrinsik dalam novel Negeri Para Berdebah. Yang pertama ada tema. Tema utama dari novel ini adalah ekonomi. Namun perekonomian yang kotor sehingga Terelia menggunakan kata berdebah untuk para petinggi-petinggi negara pemegang kendali ekonomi yang berlaku licik demi keuntungannya sendiri. Dibuktikan oleh sepenggal tulisan di novel ini, kunci solusinya hanya 3 kata. Rekayasa, rekayasa, dan rekayasa. Kutipan ini ada di halaman 16. Yang kedua ada tokoh atau penokohan. Thomas memiliki peran yang berani, cerdas, kuat, dan cekatan. Pada kutipan halaman 46, kau diam, biarkan aku berpikir sejenak. Pada halaman 70, kau adalah pemikir sekaligus eksekutor yang hebat, Tommy. Pintar, berani, pandai memengaruhi orang. Kau justru terlahir sebagai orang yang licin bagai belut. Pada halaman 185, untuk yang ketiga kalinya, alat strum ini menusuk perutku tanpa bisa aku cegah. Bagaimana aku bisa melawan? 2 tanganku terbogor di belakang punggung. Mereka terus melakukan itu sebelum aku mengatakan di mana keberadaan Om Lin. Julia memiliki peran cerdas dan pemarah. Pada kutipan halaman 10, mereka sudah berusaha mengirimkan wartawan yang terbaik. Pada halaman 96, tutup mulutmu Tommy. Yang ketiga, Theo memiliki peran pencemas, perhatian, dan optimis. Pada kutipan halaman 27, Theo menggeleng prihatin menghadapku cemas. Pada halaman 26, kau sudah istirahat di pesawat misalnya. Pada halaman 34, Tom akan mengalahkan Rudy. Theo yang menjawab dengan datar, sama seperti mengalahkanmu 3 bulan lalu aku bertaruh untuknya. Yang keempat ada Randy, memiliki watak sombong, tepat janji, dan licik. Kutipan pada halaman 27. Kau pikir kau tidak akan datang? Terlalu takut menghadapi penentang besarmu? Mungkin. Pada halaman 58. Baik sobat, beri aku waktu 1 menit. Pada halaman 28. Seharusnya aku menahanmu lebih lama lagi sobat, 3-4 jam misalnya. Yang kelima ada Erik. Erik memiliki watak tidak sabar, pendendam, dan mau menolong. Pada kutipan halaman 32, anggap saja lukamu itu sebagai ganti rapat tadi siang yang menyebalkan Tom. Ya Erik, sudah sejak sebulan lalu dia menuntut jadwal bertarung. Selanjutnya ada karakter Tante yang penyayang dan peduli. Kutipan percakapan dari Tante yang membuktikan bahwa ia adalah seorang penyayang dan peduli adalah: yang pertama, duduk di dekatku Tommy, itu suara Tante memanggilku. Halaman 44. Yang kedua, semua sudah berakhir Tommy. Halaman 44. Dan yang terakhir, kata Tante, makan siang sudah siap, aku duluan. Halaman 291. Kemudian selanjutnya ada karakter Ibu Thomas yang perhatian. Kutipan percakapan karakter Ibu Thomas yang membuktikan bahwa ia adalah seorang yang perhatian adalah: yang pertama, sayang, kamu lupa mengancingkan pakaianmu. Halaman 78. Kemudian yang kedua,
Mama sempat membantuku menaikkan botol susu ke atas ranjang sepeda. Hati-hati, katanya. Halaman 114. Kemudian ada karakter Opa yang mempunyai karakter pembosan, pekerja keras, dan perhatian. Kutipan percakapan yang membuktikan bahwa karakter Opa merupakan seseorang yang pembosan, pekerja keras, dan perhatian adalah yang pertama, ini bukan alat musik yang tepat untukku, halaman 79. Yang kedua, Opa akhirnya punya toko tepung terigu kecil di pinggir jalan, halaman 76. Yang ketiga, kalian bahkan sudah lama tidak bertemu. Hati-hati nak, jangan lupa makan, halaman 75. Selanjutnya ada karakter Om Lim yang keras kepala, cerdas, dan ambisius. Kutipan percakapan yang membuktikan hal tersebut adalah yang pertama, Om Lim tetap memulai cara baru meski 4 suara menentangnya, tapi soal ide bisnis canggih, Om Lim nomor 1. Halaman 80. Yang kedua, aku akan menandatangani surat pernyataan akan mengganti seluruh uang nasabah. Tidak sepeser pun uang mereka akan dimakan orang tua ini. Om Lim menyentuh tanganku. Halaman 46. Yang ketiga, sejak dulu aku sudah bilang pada Lim dan papamu Edward, cukup, keluarga kita sudah lebih dari diberkahi dewa-dewa. Kemudian ada karakter Maggie yang kreatif dan tanggung jawab. Kutipan percakapan yang membuktikan hal tersebut adalah yang pertama, kau memang staf yang hebat Maggie, halaman 94. Yang kedua, Maggie dengan napas tersengal datang membawa dokumen. Aku tidak terlambat bukan? Maggie bertanya cemas. Halaman 271. Yang ketiga, aku tersenyum lebar menatap Maggie penuh penghargaan. Terima kasih, Meg. Kau tahu, tanpa bantuanmu, aku tidak akan bisa melakukan apapun dengan baik. Halaman 320. Kemudian selanjutnya ada karakter Edward yang gigih, penengah, dan pencemas. Kutipan percakapan yang membuktikan hal tersebut adalah Papa berusaha meningkahi seruan marah. Halaman 110. Bapak-bapak Lim saat ini sedang ada di pelabuhan. Dia sebentar lagi akan membawa kabar baik. Bunga uang arisan bapak-bapak akan segera kami bayarkan. Juga buat kalian yang ingin mengambil pokoknya, akan kami biarkan semuanya. Halaman 111. Kemudian yang terakhir, aku cemas mereka tidak bisa bersabar lagi. Halaman 114. Kemudian selanjutnya ada karakter Rusdi dan Tunga yang mempunyai karakter munafik, serakah, dan sadis. Kutipan percakapan yang mendukung hal tersebut adalah yang pertama, biarkan kami mengurus mereka. Jangankan membayar uang arisan, keluarga ini bahkan tidak mampu membayar upahmu. Alat setrum itu kembali menghujam perutku. Kemudian yang kedua, Rusdi dan Tunga santai menaiki mobil, perlahan membelah masa yang beringas. Rusdi menurunkan kaca, memberikan kode ke gerombolan preman. Tunga di sebelahnya tertawa-tawa menapuk tas penuh berkas berharganya. Halaman 117. Kemudian yang ketiga, kau boleh ambil saja Ram, termasuk kapal mewah ini, atau kau mencemaskan sesuatu. Tunga menyelidik. Bah, kau sepertinya tidak tahu. Kami pejabat penting, semua bisa diatur. Kali ini tidak ada jejak yang tertinggal. Semua bisa dihabisi setelah urusan di Hong Kong selesai. Halaman 423. Kemudian karakter selanjutnya ada Rudy yang kuat, baik, dan menepati janji. Kutipan percakapan yang mendukung hal tersebut adalah satu-satunya petarung klub yang tidak pernah kukalahkan adalah Rudy. Halaman 33. Ikuti semua permainannya Tom, kita lihat apa aku bisa membebaskanmu. Yang ketiga, baik sobat, beri aku 1 menit. Aku akan memberimu akses melintasi petugas imigrasi. Kemudian yang selanjutnya ada karakter Tuan Sinpei yang licik, serakah, dan pencemas. Kutipan percakapan yang mendukung hal tersebut adalah yang pertama, apalagi selain mencemaskanmu Tommy, apapun yang sedang kau lakukan itu pasti berbahaya. Halaman 262. Yang kedua, tentu saja dialah yang sudah mengatur semua kejadian itu saat gudang dibakar. Halaman 411. Yang ketiga, kalian berdua berdebah tidak berguna, merusak seluruh rencanaku dan Tuan Sinpei.
halaman 426. Kemudian selanjutnya ada karakter Ram yang serakah, pengkhianat, dan keji. Kutipan percakapan yang mendukung hal tersebut adalah, yang pertama, Ram adalah kaki tangan Tuan Sin Pei, dialah yang paling menginginkan bank semesta. Halaman 411. Yang kedua, hanya mengamankan bagianku, semuanya. Halaman 426. Kemudian yang terakhir, kau juga berdiri dan jangan macam-macam Thomas, aku tidak segan membunuh opa. Halaman 429. C. Latar. Latar tempat. Yang pertama, di dalam pesawat. Bukti kutipannya yaitu, kita lakukan saja sekarang di atas langit, atau lupakan sama sekali. Halaman 10. Ya Tuhan, saya baru pertama kali menumpang pesawat besar. Ini mengagumkan. Halaman 10. Apakah dugaanku di atas pesawat ini benar? Ternyata kau memang jauh lebih cantik saat marah. Halaman 12. Di klub petarung. Bukti kutipannya yaitu, kau gila. Hampir sebagian dari kita memang datang ke klub masih dengan pakaian rapi dan dasi langsung dari tempat kerja. Halaman 26. Tidak ada yang peduli latar belakangmu siapa, Tom. Itu aturan main klub. Theo berbisik. Halaman 30. Kau harus menang, Tom. Habisi dia, Tom. Ruangan klub penuh. Beberapa orang tidak kukenali. Halaman 34. Yang ketiga, di kamar. Bukti kutipannya yaitu, ini lewat tengah malam, Siong. Bukankah aku tadi berpesan tolak semua telepon ke kamarku? Aku berseru marah. Halaman 37. Selamat malam, Thomas. Hanya ada 2 orang yang berdiri di depan pintu. Halaman 38. Aku akhirnya mengangguk. Beri aku 1 menit untuk berganti pakaian. Halaman 39. Yang keempat, di rumah Om Liam. Bukti kutipannya yaitu, akhirnya kau datang juga. Suara serak Om Liam lebih dulu menyapa sebelum aku menyapa tante. Halaman 44. Astaga, apalagi yang ingin kalian tahu? Aku memasang badan agar mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Halaman 49. Apakah polisi di luar tahu bahwa tante sudah siuman? Aku bertanya pada orang-orang di dalam kamar. Halaman 47. Yang kelima, Waduk Jatiluhur. Bukti kutipannya yaitu, kita sudah sampai. Om Liam membuka mata. Aku tidak menjawab, memarkir ambulans di halaman belakang yang menghadap waduk. Halaman 74. Hati-hati nak, jangan lupa makan. Aku mengangguk, balik kanan menuju garasi mobil yang terpisah dari bangunan induk. Halaman 75. Nah, dia lebih bermanfaat sekarang, Tommy. Opa terkekeh, duduk menatap cahaya matahari senja menerpa waduk. Halaman 123. Yang keenam, di restoran. Bukti kutipannya yaitu, maaf terlambat dari jadwal. Aku menyapa peserta pertemuan di ruang privat salah satu restoran elit di kota Jakarta. Halaman 83. Seharusnya kau diajari soal itu di sekolah bisnis. Ruangan privat restoran dipenuhi tawa kecil. Halaman 87. Terima kasih sudah datang dan mendengarkan. Maggie yang akan mengurus tagihan restoran. Selamat siang. Aku melangkah cepat meninggalkan ruangan privat restoran. Halaman 91. Yang ketujuh, di kantor. Bukti kutipannya yaitu, baik, aku akan mempelajari dokumen ini di ruanganku sambil menunggu, dan ada beberapa lagi yang harus kau kerjakan. Halaman 93. Aku tidak akan lama di kantor. Berapa lama lagi dokumen yang kau print siap? Halaman 93. Siapa? Aku tertegun sejenak. Ini hari Sabtu. Aku tidak pernah bilang ke siapapun aku masuk kantor hari ini. Halaman 94. Selanjutnya di kapal. Pada kutipan, sore Pak Tom, kejutan, kenapa tidak bilang lebih dulu pada saya? Pemuda berusia 30-an yang bekerja di kapal, halaman 146.
Tidak, Opa dan Om Lim yang akan ikut. Kau tidak perlu berlayar jauh-jauh, hanya mengitari Kepulauan Seribu. Halaman 147. Tidak ada yang boleh membawa mereka pergi dari kapal ini kecuali aku. Halaman 148. Di lampu merah. Pada kutipan, aku yakin besok pagi seluruh surat kabar besar juga akan meletakkan berita ini di headline. Aku mengangguk lagi, masih mengamati detik countdown lampu merah, halaman 150. Tiket konser itu sepertinya ampuh, Tom. Aku mengangguk, masih 15 detik lagi lampu hijau, halaman 151. Salah satu penasehat keuangan saat proses ini dilakukan adalah Eric. Mobil di belakangku menekankan klakson lampu hijau menyala, halaman 151. Di apartemen. Pada kutipan, omong kosong, selama ini aku selalu punya waktu untukmu, Eric. Bahkan dalam situasi mendesak sekalipun, aku berlari kecil melintasi lobi apartemen, halaman 153. Jadikan saja genap 10 minggu kau terpaksa tidak bisa santai. Aku memencet angka 7 tombol lift, halaman 153. 5 detik lagi, aku menekan bel apartemenmu. Nah, halaman 154. Di bandara. Pada kutipan, sebelum meninggalkan bandara, aku membeli belasan lembaran tiket. Halaman 67. Ini mudah, Ram. Aku mengesap pelipis langit-langit, ruang tunggu bandara terasa gerah. Halaman 176. Bukan itu, Kadek. Aku berseru kencang, membuat penumpang lain yang memadati lorong menuju lobi kedatangan bandara menoleh. Halaman 178. Di penjara. Pada kutipan, hei, aku memukul-mukul jeruji besi. Halaman 195. Aku ingin keluar dari sel ini. Halaman 196. Sisanya aku transfer setelah aku berada di luar gedung penjara kalian. Halaman 197. Di dalam ruang kelas. Pada kutipan, profesor mengangkat 2 kotak lain yang tidak kupilih, kosong. Dia tertawa. Nah, Thomas, sekarang tinggal 2 kotak tersisa. Halaman 239. Ruangan besar kelas kami dipenuhi seruan. Kenapa kau memilih pindah, Thomas? Halaman 239. Profesor menatapku tajam. Kau yakin, Thomas? Halaman 240. Ruang rapat Bank Semesta. Ada kutipan, kalian lemparkan semua guci di ruangan ini. Kalian rusak semuanya. Halaman 252. Nah, seperti yang telah kusampaikan dalam kalimat pembuka pertemuan kita tadi, halaman 254. Kenapa kita bertemu di sini? Dalam situasi tidak jelas, panik, serta marah. Halaman 255. Di ruangan menteri. Pada kutipan, tetapi lupakan saja, silakan duduk. Ibu Menteri menunjuk sofa simpel berwarna gelap di ruangannya. Ruangan kembali dengan sejenak. Kau memang tidak seperti wartawan kebanyakan, Thomas. Halaman 279. Saya antar kalian ke pintu keluar. Kami melangkah menuju pintu depan, halaman 283. Di Denpasar. Pada kutipan, kami sudah berubah menjadi salah satu peserta konvensi partai besar di Denpasar, halaman 369. Di Denpasar, di mana lagi? Halaman 370. Aku menjawab pendek, di Denpasar, halaman 374. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang latar waktu. Pagi hari, kalian bisa mencari tahu lebih detail soal itu. Aku melirik pergelangan tangan, sudah pukul 10:15, halaman 91. Selamat pagi, dia lebih dulu menjulurkan tangan, halaman 274. Pagi bos, saya hendak mengantarkan pizza ke dalam, halaman 304. Lanjutnya siang hari. Sekarang hampir pukul 12, meskipun matahari terik membakar ubun-ubun, halaman 109. Tapi sidang pengadilan tentang barang selundupan dan ganja akan dikeluarkan siang ini, halaman 115. Menjelang siang, aku membantu 2 kelasi memasang layar, halaman 225.
Selanjutnya sore hari. 1-2 malah sudah dikulup sejak pukul 4 sore, halaman 34. Hampir pukul 6 sore, warna merah jingga di langit mulai pudar, bergantikan gelap, halaman 164. Apa? Oh, itu mudah, tenang saja. Semua beres, oke? Oke, bos. Selamat bersquash lagi, sore, halaman 378. Selanjutnya malam hari. Ini lewat tengah malam. Xiong, bukankah tadi aku berpesan? Tolak semua telepon ke kamarku, halaman 37. Mobil melesat kencang. Jalanan Jakarta lenggang. Pukul 2 dini hari, halaman 40. Malam, Tom. Kau tidak tahu ini jam berapa? Atau jangan-jangan kau sengaja hendak mengolok-olokku lagi, halaman 57. Selanjutnya latar suasana. Hening. Aku berganti pakaian tidur, saatnya istirahat. Halaman 36. Kunci solusinya hanya 3 kata. Rekayasa, halaman 16. Ruang semakin senyap, halaman 46. Selanjutnya menegangkan. Segera lakukan, dok. Suruh 2 perawatmu bergegas, halaman 47. Jangan bergerak, atau aku ledakan kepalanya. Kami mau uangnya kembali, halaman 251. Selanjutnya ribut. Sirenenya meraung. Aku menambahnya dengan menekan klakson, halaman 53. Aku butuh banyak uang untuk melakukannya, bapak-bapak ibu-ibu, halaman 256. Harga komoditas jatuh bagai roller coaster dan mulailah kekacauan merambat kemana-mana, halaman 22. Selanjutnya mengerikan. Tubuhnya kejang-kejang, lantas maut segera datang, halaman 296. Jangan bergerak, halaman 179. Ambulans yang kukemudikan menyerempet pembatas jalan, membuat baret panjang di sisi ambulan, halaman 54. Selanjutnya ramai. Sudah hampir 200 massa memenuhi halaman 401. Jangan cemas. Paling juga mereka hanya tertarik untuk melihat keramaian, halaman 114. Apa yang eksekutif puncak perusahaan bernasib sama seperti kami harus lakukan? Menunggu vonis kematian? Gumaman setuju terdengar dari banyak meja, halaman 16. Selanjutnya cemas. Kau tidak perlu cemas. Opa mengelus rambutku, halaman 113. Aku cemas. Mereka tidak bisa bersabar lagi, halaman 114. Jangan cemas. Paling juga mereka hanya tertarik melihat keramaian, halaman 115. Yang pertama ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur campuran. Novel ini mengisahkan petualangan dan menyelinginyi dengan masa lalu tokoh. Yang kedua, sudut pandang. Pada novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Yang ketiga, gaya bahasa. Pada novel ini, gaya bahasa yang digunakan cukup sulit untuk dibaca kaum awam. Yang keempat, amanat. Jangan mudah menyerah dengan keadaan, menjadi orang yang bertanggung jawab dan berani ngambil resiko atas semua keputusan yang telah diambil, serta jangan rakus dan memeras harta orang lain, karena setiap kelicikan akan memperoleh ganjarannya masing-masing. Unsur ekstrinsik pada novel Negeri Para Badebah, nilai pendidikan. Yang pertama, kasih sayang. Bagi Thomas, keluarganya adalah segala-galanya. Walaupun dia sangat cuek, tapi tidak menutup kemungkinan dia melakukan apapun agar menyelamatkan keluarga dan bank milik keluarganya. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Menyelamatkan seluruh keluarga ini, apalagi aku berseru cepat. Kau ya, kau bantu melepas infus dari tangan Tante Lim segera. Aku meneriaki 2 perawat yang tersisa di kamar. Lalu selanjutnya, Opa terlihat senang melihat kedua orang yang ia sayangi, anak dan cucunya terlihat bersama-sama saat pergi ke rumah peristirahatan Opa. Opa tertawa lagi. Baiklah Tommy, terlepas dari aku belum tahu apa yang terjadi, aku sebenarnya senang sekali melihat kalian berdua beriringan memasuki halaman rumah beberapa menit lalu. Terlihat kompak. Kalian bahkan sudah lama tidak bertemu. Hati-hati nak, jangan lupa makan. Selanjutnya kerja keras.
Dalam pertarungan, Thomas bekerja keras sehingga ia bertahan sampai ronde ketiga, sehingga ia dipuji oleh teman-temannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kutipan. Ini hebat sobat, untuk orang yang pertama kali bergabung dan langsung bertarung, kau membuat rekor. Randi tertawa senang, melepas sarung tinjuku, memberikan minuman segar. Kau orang pertama yang bertahan hingga ronde ketiga. Selanjutnya, Opa merupakan seorang kepala rumah tangga yang bekerja keras. Sampailah di mana Opa mempunyai toko tepung terigu kecil di pojokan jalan. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Tetapi Opa benar Tommy, ini tanah yang dijanjikan. 15 tahun berlalu. Umur Opa 30 saat menikah dengan Oma. Malam pengantin kami dihiasi dengan pidato tentang dekret presiden. Saat itu, Opa baru menjejak kehidupan yang baik. Setelah bertahun-tahun menjadi pedagang keliling, buruh seadanya, pembantu juragan besar, Opa akhirnya mempunyai toko tepung terigu kecil di pojok jalan. Tidak ramai, cukup untuk menghidupi dua anak Opa, papamu Edward dan pamanmu Om Liam. Selanjutnya ada tanggung jawab. Thomas sangat bertanggung jawab dalam segala hal. Tanggung jawab yang ia tanamkan membuat Thomas menjadi konsultan keuangan yang profesional. Walaupun ia tidak tumbuh dengan kasih sayang kedua orang tuanya, akan tetapi dia tetap bertanggung jawab melindungi keluarganya. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Menyelamatkan seluruh keluarga ini. Apalagi, aku berseru cepat. Kau bantu melepas infus dari tangan Tante Liem. Segera, aku meneriaki dua perawat yang tersisa di kamar. Selanjutnya sportif. Rudy seorang petarung dalam klub tinju. Walaupun ia adalah petarung nomor 1, akan tetapi Rudy tidak pernah sombong dan dia selalu bersikap sportif dengan lawannya. Hal tersebut dapat terlihat dalam kutipan berikut. Ruang klub dipenuhi tepuk tangan, seru-seruan salut. Kemeja dan dasi penonton kusut karena kesenangan. Di tengah lingkaran merah, Rudy baru saja membuat lawannya tersungkur. Aku menelan ludah. Theo ikut bertepuk tangan berbisik. Dia petarung nomor 1 di klub. Jangan coba-coba menantangnya. Wajah sang Rudy sepanjang pertarungan terlipat. Dia sudah membantu lawannya berdiri, tertawa dengan lawannya, dan saling peluk. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.